adalah dihianatin. Sama siapa? Sama nyokap sendiri, tempat orang gue berlindung kan. Kita kalau ada masalah, siapa yang pasti welcome kan? Orang tua, rumah. Pasti nyokap, jarang bokap kan. Yang membela kita pertama pasti nyokap. Tapi di situ, itulah titik terendah gue, maksudnya gila, gue nggak punya siapa-siapa lagi yang gue harapin. Nyokap gue yang gue harapin ternyata hianatin gue. Halo semuanya, balik lagi di Nadir Podcast, masih bersama gue William Linardi. Dan tentunya sama seperti episode sebelumnya, kita masih akan mendengarkan mengenai cerita tentang titik terendah, ataupun pengalaman kesepian, ataupun pengalaman sedih yang telah dialami oleh narasumber kita. Nah, sudah hadir bersama gue Kak Oki. Yo, apa kabar halo. Kak? Baik, luar biasa. Nah, silakan Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama gue ini Zakaria Wahyu Nugraha Lengkong. Orang manggil Oki, nggak nyambung ya. Gue juga bingung tuh. Karena dari dulu panggilannya Oki. Kalau ditanya orang, Oki dari mana? Nggak ngerti juga. Di rumah manggilnya Oki soalnya kan dari kecil. Terus udah gitu, apalagi data dirinya. Mungkin kesibukan sehari-harinya. Oke, gitu. sekarang ini saya aktif mengajar menyelam atau mensertifikasi orang untuk menyelam. Gitu. Ini saya udah jalanin sekitar 5-6 tahun. Terus udah gitu, sebelum menyelam saya kerjanya di dunia otomotif. Makanya bingung, teman-teman nanya kan, lu dari otomotif ke laut. Ya kan kata orang dulu, kalau lu tahu lagu dulu kan, cowok matre ke laut aja gitu. Nah, gue ke laut. Karena gue termasuk cowok matre. Nah itu tapi awal terjunnya gimana gitu Kak? Awal terjunnya, nah sejak di dunia otomotif memang gue nih demen banget laut kan. Suka ke laut tapi cuma mimpi doang bisa ke laut. Akhirnya beraniin diri, ngambil sertifikasi, terus beli alat-alat tuh ngumpet tuh dari istri tuh biasa ya kan. Ngajuin kartu kredit, gesek full, alat titip di temen deh. Dari di situ selesai punya sertifikasi dan berawal dari ketahuan sama istri beli barang itu. Dia ngomel kan, wah beli berapa duit deh. Akhirnya saya berpikir kenapa juga enggak saya untuk berprofesi di sana, menghasilkannya dari situ aja, gitu. Karena ada perbedaan gini dulu di otomotif, seberapa kecil pun orang keluarin uang, ya lo ke bengkel nih ya, walaupun cuma 500.000 pasti ada perasaan dongkol ya, mesti servis lagi nih ganti gitu. Tapi kalau di diving, seberapa besar pun mereka keluarin uang, itu happy dan selalu give thanks. Thank you loh Pak, thank you. Itu sih yang buat gua. Iya sih, kayaknya lebih enak nyenengin orang sih. Gitu. Ada akhirnya lo ada merasa kepuasan tersendiri gitu ya Kak ya. Betul. Untuk menjadikan si hobi ini awalnya menjadi profesi gitu. Yes, betul. Nah, nanti kita juga akan share ke teman-teman Instagramnya Kak Oki ya Kak. Ya, Mungkin ada boleh. yang pengen kontak untuk belajar nyelam segala Boleh. macam, nanti silakan Siap, boleh siap, kontak Kak Oki. Menyelamnya menyelam laut ya Kak. Oh Bukan iya, menyelami cinta. jangan menyelami hati, jangan. Sakit hati. Hari gini jangan pakai hati ya kan. Iya. Nah, Gitu. Kak, lo sendiri nih kayak orangnya ceria gitu, bercanda mulu gitu. Pernah nggak sih lo ngerasain titik terendah gitu atau pengalaman kesepian gitu? Dengan usia seperti ini sih pasti ya. Gitu. Kita hampir semua orang pasti pernah melewati fase itu. Dan kebetulan fase itu selesai sama gue tuh belum lama. Dan berlangsungnya itu sangat lama. Jadi banyak orang jatuh ke dunia narkoba, jatuh ke dunia alkohol dan sebagainya lah ya. Itu kan hanya ekses doang. Tapi kenapanya itu terkadang kita nggak aware kan. Nah, kalau saya sendiri kebetulan karena dulunya SMP, SMA itu termasuk cupu, jadi tidak jatuhnya ini tidak ke narkoba. Walaupun ya sempat nyoba-nyoba aja, tapi bukan hedik, terus bukan ke alkohol, lebih ke saya lebih mencari perhatian. Jadi dulu gue termasuk yang ceweknya banyak, pelariannya ke perempuan. Kos-kosan ya Kak? Iya. Kos-kosan pintu 1, 2, 3. Betul.
Tapi bukan yang jajan ya. Kebetulan bukan yang demen jajan, tapi ya begitulah. Banyak hal yang bikin saya kesepian itu adalah hampir semua dosa, bukan dosa ya, pelarian itu berawal pasti dari akar pahit. Akar pahitnya hampir rata-rata sebetulnya sadar tidak sadar berawal dari kita dibentuk, yaitu orang tua. Dan satu hal yang paling seorang anak pengen itu kan sebetulnya pengakuan orang tua ya. Pengen dihargain. Orang lain nggak ngargain, kayaknya kita nggak peduli deh. Yang penting orang tua kita gitu, proud dan sebagainya. Nah, kalau di gua sendiri itu berbalik. Jadi gua merasa tidak pernah dihargai sama orang tua, ya kan? Bahwa anak ini, wah ini bukan anak yang mereka harapin lah gitu ya. Bukan keberadaannya, tapi situasinya lu nggak banget deh gitu kan. Sampai sempet nyokap tuh dulu pernah ngomong, menurut dia, bokap gua bicara ke dia itu, wah kalau si A nih kakak gua ya, itu baru anak gua. Karena dia memang pintar, ranking terus. Mungkin mereka tidak sadar itu tuh, berbekas. Gitu ya, ke anak-anak tuh berbekas banget. Dan sepanjang hidup gua itu selalu berusaha untuk nunjukin itu. Akhirnya fokusnya ke situ terus kan. Kita fokus terus ke situ, tidak pernah mendapatkan pengakuan, dan yang terakhir itu, yang puncak dari semuanya itu adalah ketika ini udah sama-sama berkeluarga nih ya. Kakak gue udah berkeluarga, memang dia ini modelannya dari dulu, kalau lo nonton bawang merah, bawang putih, dia bawang merah kali ya. Gitu. Pokoknya segala macam yang dibikin bawang merah, dia bikin double ke gue. Ya kan? Gue nggak sebut nama, tapi kalau dia nonton, gue yakin dia tahu. Karena gue tunjuk langsung ke mukanya, ya kan. Ada di satu saat ini, suaminya itu, dan dia itu bertengkar. Padahal gue udah bilang, gue nggak mau ikut campur. Nyokap dan bokap gue yang telepon tuh harus bantuin kakak lo dong. Biar bagaimanapun tuh kakak lo kan perempuan. Gitu. Akhirnya, karena orang tua yang minta, masuk dong kita. Masuk, gue udah bilang nih, kalau mereka baik, kan biasa gitu suami istri ya. Berbalik nih, eneminya jadi gue nih. Dan itu kejadian. Padahal dulu yang lapor ke nyokap segala macam tentang kelakuan lakinya itu adalah istrinya. Ya kan? Setelah mereka baikan, cerita itu berputar, dan yang sangat menyakitkan itu, dia sampai membuat laporan itu dulu gue datang ke polisi loh. Sampai ke polisi bahwa dibilang gue itu memfitnah dia, itu bandar narkoba lah dan sebagainya. Gue menjelekkan nama apartemen dan temennya. Bayangin gue datang di kantor polisi dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Tidak berhenti caci maki itu ke gue, termasuk karena kan ipar gue itu kerja sama bokap. Gue nggak mau masuk ke kantor bokap karena ya itu tadi, gue berusaha membuktikan diri gue sendiri kan. Dia bilang di polisi itu sampai, bapak tahu nggak anak ini katanya. Orang tuanya aja tuh udah males sama dia. Tukang ngabisin duit, nyusahin orang tua terus sampai umur segini. Lu bayangin tuh dari jam 9 sampai jam 7 malam. Nyokap bokap gue udah sakit. Dia terus mancing, panggil aja pak orang tuanya. Panggil aja orang tuanya. Gue udah bilang, gue bukannya nggak mau ya dipanggil gitu. Ngebuktiin buat apaan, orang tua gue lagi sakit kok gitu kan. Udahlah nggak perlu. Gue telan aja sendiri tuh. Tidak gue kasih tahu keluarga gue. Tidak gue kasih tahu istri gue dan yang lainnya. Gue berjalan gitu aja. Kayak gini mah remeh-temeh lah ya, gue bisa ngadepin lah. Ketika itu selesai dan pulang, besokannya gue cerita ke nyokap kan. Nyokap dengar, nah yang paling gue sampai terakhir-terakhir itu berbekas adalah ketika nyokap gue menolak untuk berbicara yang sebenarnya. Jadi gue bilang berarti milih dong, lu belain dia. Padahal bokap di situ kan tahu semua ceritanya. Ya kamu ngomong aja katanya sama si Oki. Dan nyokap gue tetap bilang, enggak. Pokoknya saya nggak mau bicara. Daripada nanti dia permasalahin ipar gue dan kakak gue. Gue bilang, wah berarti mama pilih nyakitin gue, ngancurin gue untuk belain dia. Dan dari saat itu sampai terakhirnya, gue ada 4 tahun. Tidak bicara sama sekali gue ke nyokap.
Sampai sekarang gitu Kak? Sekarang nyokap udah almarhum. Oh. Nyokap udah almarhum, bokap juga nggak lama almarhum. Jadi intinya itu, gua memilih untuk tidak lagi berbicara. Bokap sempat ngomong kan, waktu dia sempat sakit dia bilang, kamu ketemu mama kamu ngomong. Gua akan bicara, masih ada WhatsApp itu sampai sekarang biar udah almarhum gue simpan kan. Saya bukannya minta hal yang mustahil ya. Cuma seorang tua ngomong yang sebenarnya aja. Tahu nggak sih, saya tuh udah dipolisin dan surat di polisinya itu, gue harus bikin surat pernyataan, tuh dinaikin di sosmed ke orang-orang gereja gue semua baca. Oh. Jadi mempermalukannya itu udah bukan gua doang, gue bilang ini keluarga besar, keluarga gua nih, anak istri gua dan nyokap pemilih diam. Gitu. Jadi kalau buat gua ada beberapa gua baca literatur ya, Tuhan itu memaafkan semua dosa. Tapi ada satu dosa ternyata yang nggak dimaafkan. Maaf nih kalau ada pemuka agama dia bukan so tahu gua ntar salah lagi. Ada satu dosa yang tidak pernah bisa dimaafkan, pengkhianatan. Kalau kita bicara dari cerita Kristen aja, satu murid dibuang tuh gara-gara ngianatin kan. Apa yang gua rasain adalah dihianatin. Sama siapa? Sama nyokap sendiri, tempat orang gua berlindung kan. Kita kalau ada masalah, siapa yang pasti welcome kan? Tua, rumah. Pasti nyokap, jarang bokap kan. Yang membela kita pertama pasti nyokap. Tapi di situ, itulah titik terendah gua, maksudnya gila, gue nggak punya siapa-siapa lagi yang gue harapin. Nyokap gue yang gue harapin ternyata hianatin gue. Kan dia tahu persis gue ikut masuk di masalah itu adalah permintaannya Mereka. dia gitu tuh. Ya itu sih titik terendah dalam hidup gue. Dan apa yang gue jalanin selama tiap Christmas, gue drop anak gue tetap. Jadi gue tidak membiasakan masalah ini ke bawah ke yang lain-lain kan. Istri dan anak gue biasa aja gue taruh di sana. Gue memutuskan untuk tidak di situ. Bokap sampai nanya kan, kenapa? Daripada dosa. Gue akan bicara ketika nyokap mau berbicara sebenarnya. Lu bayangin lo, 3 tahun gue minta itu, nyokap gue dengan jawaban yang sama. Tidak. Saya tidak mau bicara. Ya itu pilihan dia ya. Gitu. Cuma ya itulah titik terendah gue. Gitu. Merasa dikhianati. Dari masalah keluarga terus jadi ke ranah hukum segala macam gitu ya Kak. Sedangkan lo yang jadi domba yang masuk ke sarang serigala. Jadi bayangin dari dulu udah itu mungkin titik terendahnya, tapi itu kan adalah akumulasi ya. Dari guanya nih. Jadi respon gua itu adalah dari akumulasi setelah mulai sekolah dan sebagainya. Kuliah pun gua selalu bukan lagi apa mau gua jadinya. Hidup gua menurut gua ya fokusnya udah rusak. Karena lu mau pilih kuliah apa? Tuh kakak gua apa? Gua bisa kok kayak dia. Jadi begitu terus. Wah, dia masuk di sana, oke gua masuk di situ, oke gua masuk di situ. Sehingga tujuan gua itu cuma mau nunjukin. Itulah menurut gua kenapa ketika pas di ujung permasalahan itu adalah akumulasi dari gua SMP gitu loh. Walaupun nyokap bilang, wah lu tuh nggak dibeda-bedain. Ini gue cerita sifat bawang merahnya dia aja sedikit ya. Jadi dulu kita mau dibeliin mobil nih, ya kan. Persyaratannya tetap, sebelum lu cariin mobil, kita kan mobil second dulu. Kebetulan uangnya nggak banyak lah, nggak pilih mobil baru gitu bokap kan. Ada rezeki, lu dua-dua gue beliin mobil second boleh gitu. Persyaratan gue, karena gue anak cowok, paling anak bungsu kan, lu nggak boleh beli mobil sebelum lu cariin dulu mobil buat kakak lu. Oke, gue terima tanggung jawab itu sebagai anak laki-laki ya. Gue cari ini, dulu zamannya Starlet Capsule ya, Starlet Capsule. Nggak tahu lagi kan. Oh iya, wah lu umurnya belum ya. Waduh, ketahuan umur gue. Starlet Capsule tuh, gue udah beliin. Dulu dia punya cowok lah orang. Wah kata cowoknya itu yang 1000 cc mah Starlet banci, padahal dia cewek kan. Iya. Gak bagus, gue dapat mobil mulus. Dan akhirnya apa? Karena udah deal dibeli, nggak mungkin gue balikin dong. Nyokap juga marahin gue bilang ya udahlah gue ngalah lah. Ini buat gue aja. Ya kan? Padahal bukan yang gue mau juga tuh. Tapi tetap gue cariin dia. Lu tau apa yang terjadi pulang kan biasalah. Anak-anak gue zaman kuliah kan senang ya punya mobil ya. Langsung gue cuci ya dong. Dia berdiri tuh nggak ada nyokap bokap gue. Kalau orang yang wise atau seorang kakak pasti, bagus juga nih ya udah nih gue aja gitu ya. Itu dia nggak gitu bro. Sambil ngeliat gue nyuci, dia cuma gitu doang. Lu mau ngapain lu nyuci-nyuci mobil gue? Nah itulah sifat-sifat seperti itu dan itu bertahun-tahun gitu. Itu hanya contoh kecil bertahun-tahun
yang gue terima dan nyokap gue nggak mau dengar, nggak mau tahu gitu kan. Jadi ya udah sampai di terakhir itu meledak masalah itu, gue tidak berbicara lagi sama dia. Penyelesaiannya itu ketika bokap gue lagi sakit kan. Jadi lucunya pas COVID kemarin tuh yang unfall sebetulnya bokap gue, bukan karena COVID. Yang unfall dan gue banyak sharing sama teman-teman lah ya. Akhirnya gue memutuskan, ya udah, gue hargain keputusan nyokap gue untuk tidak bicara. Itu kan keputusan dia ya. Apa yang harus gue lakukan itu, ya nerima dan maafin. Ada beberapa kali gue udah bicara walaupun tidak seperti biasa ya, tapi secara hati gue udah clear buat gue. Cuma nggak bisa berinteraksi lagi, jangan mancing-mancing deh. Tahu kan ibu-ibu kan mulutnya kan suka ke yang lain apa cerita, aja wah direpeti. kakak kamu gini, udah deh. Jadi ke gue bicaranya tentang bokap aja deh gitu kan. Jadi udah sampai di situ, saya sendiri ya udah sempat clear tuh, teman-teman justru yang ngingetin. Jangan sampai nanti nyokap lu nggak ada, lu nyesel lu gitu kan ya, biasa. Oh, nyokap gue sehat-sehat, bokap gue nih yang sakit parah malah gitu kan. Nyokap gue sehat-sehat. Tapi memang saat itu ya udahlah, gue clear, gue terima. Dan akhirnya gue putusin untuk buat diri gue, ini udah selesai. Padahal sempat keluar dari omongan gue ke bokap itu, kalau dia nggak pernah mau bicara, kalau nyokap nggak pernah mau bicara yang benar, biar mama bawa aja itu sampai dia mati, silakan pertanggungjawabkan ke Tuhan, itu keluar dari mulut gue, gitu loh. Dan ternyata nyokap gue pilih itu, gitu loh. Ya udah, dari gue sendiri, ya udah gue terima, gitu. Nah, sampai akhirnya ada penerimaan itu gitu Kak, dan juga akhirnya ya udah gue udah anggap ini clear, cuman lo nggak, seperti tadi lo bilang nggak mau nambah dosa, jadinya mengurangi interaksi segala macam. Apa yang membuat lo akhirnya bisa memberikan respon seperti itu? Oke. Gitu? Ini yang seru nih. Jadi gini, banyak pengalaman. Gue itu orangnya kan demen cari literatur dari bahasa-bahasa orang bijak ya. Walaupun gue nggak bijak sih. Ya kan? Demen aja gue lihat-lihat tuh. Kayak di TikTok kan sekarang banyak tuh suka gitu ya. Quotes-quotes. Iya kan? Quotes-quotes gitu. Sampai di satu titik gue ngerasa begini. Kayak tadi gue bilang permasalahan gue ini kan dari SMP ya. Makanya gue bilang itu perjalanan akumulasi yang gue rasain. Apakah itu salahnya nyokap gue? Mungkin enggak. Karena begini. Balik lagi, orang banyak jatuh ke dalam narkoba, minuman, dan sebagainya karena kekecewaan kan ya. Kekecewaan. Sebetulnya apa sih yang bikin kita kecewa? Dan ini balik ke gue, apa sih yang bikin gue kecewa? Karena gue berharap ekspektasi gue itu orang bisa menganggap gue dan menghargai gue sesuai yang gue mau, ya kan? Sementara sampai detik ini nggak ada sesuatu pun yang bisa memaksa kayak gitu. Gue pengen lu harus suka dong sama sikap gue. Mungkin depan gue lu bilang iya, tapi kan itu suatu hal yang nggak bisa dipaksain. Betapa bodohnya gue, hidup ini tergantung dari pendapat orang lain. Even yang gue minta menghargai gue tuh orang tua gue sendiri ya, nggak perlu. Gue berusaha membuktikan ke mereka, nggak perlu juga. Kalau orang udah nggak nganggap lu, mau lu bikin apapun, sebagus apapun, tetap aja buat mereka, ya lu bisa cuma segitu doang gitu kan. Cuma gue akhirnya mencoba, kalau orang bilang hijrah pikiran ya, merubah pikiran gue nggak perlu buktiin apa-apa lagi sama mereka. Yang perlu gue buktiin sama siapa? Sama diri gue sendiri. Gue bisa lebih baik, gue bisa ngidupin keluarga gue bisa membuat anak-anak gue hidup lebih layak, kan itu aja. Nah, sampai di titik itu baru gue merasa ya udah, gue selesai. Whatever kalian mau bicara tentang gue apa, tapi tugas gue dan kewajiban gue sebagai anak ya menghormati orang tua, kan gitu. Ya gitu aja. Jadi memang buat teman-teman masih banyak yang berkutat, kalau banyak ngobrol ya seumur gini ternyata masih banyak loh yang merasa begitu ya kan. Kalau kita saling ngobrol ya teman-teman, wah dia nggak ngargain gue. Capek nunggu orang ngargain kita tuh nggak perlu. Yang penting do the best dalam hidup kita. Lakukan standar itu bukan standar orang. Kayak temen dia lebih secara ekonomi lebih oke, standar dia tahun depan beli mobil Mercy, standar lu tahun ini Avanza.
nggak usah disamain gitu. Tapi ketika itu achieve, ya itulah achieve buat diri kita. Ukur diri kita sendiri, tidak terlalu berharap dari pendapat orang lain. Itu aja sih menurut gua. Sama kayak ke anak kan gitu ya. Gue berharap anak-anak bisa bangga dan ngehargain gua. Belum tentu juga. Mereka punya teman banyak kan, mungkin yang ekonomi lebih bagus, belum tentu juga. Jadi kalau ngelihat anak agak kecewa, terus kita mau kecewa, lu mesti ya sama orang tua mesti gini ya. Susah juga hidup kita kan gitu, karena dari kecil kan gitu ya, kita diajarinnya ya. Selalu pendapat orang. Kali ini gua nggak lagi. Terserah orang mau ngomong apa, orang mau ngomongin gua apa, mau di kerjaan kek, mau apa kek. Pokoknya standar gua ini, gua nggak lewat dari standar gua. Itu aja sih. Berarti tadi lo merubah pola pikir itu ya Kak ya, yang untuk berhenti untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri terlebih dahulu gitu. Kan ada quote gini, dari kecil itu kita berusaha merubah dunia ya kan, sesuai dengan pikiran kita, merubah dunia, merubah keluarga. Tapi at the end, yang nggak pernah kepikiran, kenapa sih kita nggak pernah ngerubah ekspektasi kita dan diri kita sendiri. Nah itulah yang gue jalanin. Jadi gue ngerubahnya, lu capek lu nggak akan bisa deh Ki ngerubah. Jangankan mau 10 temen ya, jangankan mau 2 orang tua ya. Ngerubah 1 temen aja susah. Jadi ya udah, lu yang berubah deh. Berarti itu ya tadi kata kuncinya Kak, manage your expectation gitu. Yes, itu aja terhadap orang lain ya. Kalau ekspektasi kerja silahkan tingkatkan, tapi jangan jadikan, wah gila dia nih udah beli rumah nih sekian. Terus tuh kita jadiin target ya kan, tahun depan kita mesti nggak sampai selesai juga. Gitu loh. Nah, berarti kalau sekarang ini keadaannya tadi yang Kak Oki sempat bilang orang tua udah almarhum gitu ya Kak ya. Kalau dari hubungan Kak Oki sendiri dan juga kakak dari Kak Oki sendiri, apakah sudah berdamai atau ya sudah sama yang tadi Kak Oki lakukan? Udah deh daripada gua nambah dosa, ya udah tutup aja gitu. Ya jadi sama, saya juga udah nggak ngarepin dulu kan gitu ya. Pokoknya lo kalau nggak minta maaf dari gua dan itu sempat keluar dari mulut tuh gini, tar lo ya, sampai nyokap bokap nggak ada kan. Selama ini gua nggak mau bales, nggak mau nyerang dia, karena yang sakit hati pasti nyokap bokap. Segalak-galaknya gue melu juga gue kalau sama nyokap bokap ya kan. Jadi, waduh jangan sampai bokap nyokap gue ada yang kesel kan. Dan itu terucap dari mulut gue depan nyokap bokap juga. Lihat lo ya kalau udah nggak ada, oh selesai lo sama gue. Tapi ketika kita udah merubah ekspektasi seperti itu, mikir lagi buat apaan? Itu kan akan dilihat anak-anak gue kan. Kalau kayak di film silat tuh bro, ceritanya dari ujung sampai ujung kan dendam doang tuh, nggak habis tuh ya kan. Berantem ya kan? Padahal seperguruan tuh ya kan. Yang ini gurunya baik, yang ini gurunya jahat dibunuh. Tapi yang guru jahat ternyata muridnya baik kan gitu, berbalik-balikan. Tapi karena punya dendam dia mesti bunuh lagi. Menurut gua itu nggak sehat lah. Jadi ya udah cut. Sama gue sedikit mendingan mempersedikit komunikasi. Tapi gue sudah tidak mengharapkan lagi untuk dia minta maaf kah, untuk dia menjelaskan yang dulu kah. Udah percuma kalau kita terus berkutat di situ nggak kelar. Jadi ya udah lu kakak gua, biar bagaimanapun Tuhan udah kasih kita berkeluarga kan, nggak bisa diputus dan nggak baik juga mutus. Jadi gua lebih memilih ya udah bicara yang penting-penting aja. Dan satu lagi bro, kalau dibilang anak itu menyelamatkan itu benar. Jadi hal yang membuat gua tidak lagi berniat untuk meluapkan kemarahan gue itu adalah ya gue ngeliat ada anaknya dia juga dan ada anak gue juga. Jadi orang suka bilang lu kalau udah berkeluarga punya anak lebih kalem ya. Ya karena itu mungkin. Kalau gue masih bujangan mungkin beda cerita ya. Ya kan. Nah ini udahlah kita selesaikan aja baik-baik. Nah anak udah berapa Kak? 3. Oh. Itu karena merasa kesepian dulu kan. Cita-cita saya itu beda dengan anak-anak cowok lain. Orang kan dulu mah nikah takut ya cowok ya. Males gue masih mau happy. Gue dari dulu cita-cita nikah muda bro. Oh. Itu karena efek semua. Pokoknya cita-cita tuh nikah muda. Begitu kerja udah gue pengen nikah aja deh gue bilang. Kenapa? Supaya hidup gue teratur dan ya itu tadi mungkin motivasi untuk ngebuktiin ke orang tua kan. Nah ini ada yang bagus juga. Jadi ada satu tulisan gue baca, the worst family in the world. Ya kan. Hampir semua anak, gue nggak tahu lu juga ya, 90% itu mau orang tuanya baik, mau orang tuanya kaya, pasti ketika bicara kekecewaan sama orang tua ya, sesuatu yang tidak sesuai sama ekspektasi kan. Kalau kita ngomong, wah bapak lu enak gini, ah enggak, bapak lu masih mending gitu kan.
tukeran bapak aja gimana kan gitu. Jadi hampir semua itu punya cerita buruk, tapi bagaimana kita menyikapinya itulah yang membentuk kita. Jadi the worst family itu akan menciptakan seorang anak atau pemuda yang tangguh harusnya kalau bersikapnya benar. Jadi kalau dibilang, wah keluarga lu jauh lebih baik, enggak, gue ngelihat temen gue kayaknya minta ampun, secara ekonomi nggak ada masalah, tapi tetap aja dia komplain. Wah orang tua gue, itu memang udah manusiawi nih ya, emang manusiawi ya. Nggak ada satupun yang bilang, gue dari kecil orang tua gue baik. Itu akan keluar ketika dia berkeluarga. Iya kan, ketika umur 20-an, jarang yang bicara gitu. Nanti ketika dia punya anak, ternyata gini orang tua gue tuh rasanya. nah itu. Bagaimana kita merespon keluarga, karena ya itu balik tadi. Apa sih yang membuat kita kecewa? Ekspektasi. Intinya itu doang. Jangan kita berekspektasi terlalu tinggi terhadap di luar kita. Ekspektasi balik ke dalam diri sendiri aja. Apa sih yang lo mau rubah? Apa sih yang mau kita bikin? Gitu. Oke. Nah, selama terjadinya si titik terendah itu gitu Kak dalam hidup lo, sosok siapa sih yang membantu untuk memberi kekuatan dan juga semangat untuk lo melalui semua ini? Gitu? Yang jelas pasti istri ya, pasangan dan anak-anak gua. Anak-anak gua itu sampai gue ngelihat mereka kasihan juga ya. Ya itu gue bilang tadi, umurnya berapa sih Kak? Yang paling besar saat ini udah kelas 3 SMA. Oh, oke. Yang nomor 2 kelas 1 SMA. Yang bontot kelas 5 SD. Nah, gue ngelihat ini yang bontot nih dulu waktu kita lagi ribut-ribut itu kan umur dia umur berapa? Kan gue udah bilang tuh gue nggak mau datang Natal ke rumah, nggak mau apa ya kan. Anak gue dikasih kado Natal sama kakak gue karena dia denger kan gimana. Gue sampai nangis loh di kamar karena digituin ya. Gue dibilang ngerepotin orang tua gue makan. Asal tahu aja gue makan tuh sampai jualan somai keluarga gue. Jadi yang nangis tuh juga, gue tuh sampai tengah malam, lu tahu Pasar Santa kan ya? Tahu. Gue jualan somai di Pasar Santa walaupun gue kerja di dev center orang. Gue jualan, makanya gue bilang, gue dibilang ngabisin duit bokap gue. Gue nggak pernah minta. Memang bener gue nggak pernah minta. Kalaupun ada dulu yang dia bilang, wah lu ngabisin duit kantor. Gue ngomong, karena gue bilang gue pengen jual apartemen gue. Kata nyokap, ya udah mana sini gue yang beli aja. Jadi bukan gue minta duit, itu kan beda ya ceritanya. Tapi ya biasalah di keluarga, wah gitu kan. Jadi terpukulnya itu sampai ke keluarga gue sebenarnya kan. Dan anak-anak gue tahu gue kerja sampai malam, jualan somai dan sebagainya. Mungkin karena gue nangis, gue ngomong kenceng mereka dengar kali kan. Dan lo tahu ada satu Natal kakak gue ini ngasih kado ke anak gue kan, dititipin lewat nyokap. Lu tahu dia beresin sendiri, dia pulangin. Padahal gue nggak suruh. Jadi nyokap gue sakit hati, si Oki ngajarin anak gue. Kagak, memang dia pulangin. Nih, buat kayak aja kita nggak perlu katanya buat anaknya. Jadi gue ngeliat di situ, ya kita bersama-sama memang menjaga. Ya baguslah mereka tahu bapaknya kan. Jadi yang mendukung gue itu pertama pasti keluarga, istri dan anak-anak. Tapi yang membantu gue sampai menyelesaikan ini menerima ya, istri gue juga udah sih maafin, udah sih datang nggak pernah berhasil bro. Jadi dia pilih menyerah dia. Walaupun dia mau nyokap gue baik kan, ngobrol. Jadi nyokap gue biasa kalau mau ngomong sama gue, nyampe ini ke bini kan gitu. Udah datang nggak pernah berhasil dia. Satu dari teman gue kebetulan dia jadi pendeta kan, dia manggil gue dan itu pertama kalinya gue baru berani ceritain ke orang luar. Dia kasih tahu, ya dia ngasih pandangan. Seperti itu lo ngapain berharap orang untuk menghargai lu, nggak akan bisa gitu loh. Ibarat katanya kata pendeta itu gini, temen gue ya. Yesus yang dibilang Tuhan aja, kecolongan ada pengkhianat satu ya kan. Kalau dia berharap pasti semua baik-baik kan. Nggak juga gitu loh. Dia tidak bisa dari 10 ada aja yang tidak ekspektasi satu gitu kan. Dari sisa 10 doang. Jadi ya itulah gue belajar ya iya ya memang itu. Hidup nggak bisa kita mengandalkan orang lain tuh harus menilai kita ini. Jadi sekarang menurut, Ki lu katanya gini, bodo amat. Kita gitu. Itu jauh lebih enak. Yang penting keluarga gue firm tahu apa yang gue kerjain. Itu aja sih. Oke. Berarti sosok keluarga ini berperan sangat penting ya Kak ya. Sangat di memberi kekuatan, semangat segala macam. Yes. Nah yang nextnya nih Kak, kira-kira lo ada pesan-pesan apa untuk pendengar Nadir Podcast yang mungkin kasusnya beda tapi bermasalah sama keluarga juga gitu dan anggota keluarga inti gitu. Dan juga kira-kira rencana ke depannya dari Kak Oki. Oke. Jadi menurut
kalau menurut pendapat gua ya, balik lagi semua tujuan hidup. Jangan kita baik sama orang, kan kita ada suka ngomong gitu dari SMA nih. Kalau dia baik sama gua lebih baik sama dia. Iya kan? Kalau dia jahatin gua tunjuk aja lebih jahat. Itu common banget, bener nggak? Berarti sikap kita selalu mengandalkan sikap orang lain. Iya dong. Kalau menurut saya, cara pengen nikmatin hidup gampang. Kalau kita mau baik sama orang, karena memang kita baik. Itu aja. Jadi, wah dia udah gue baikin, ngelunjak. Kan itu tuh yang bikin kita nggak bisa tidur, kesel ya kan. Padahal yang jahat sama kita tidur santai ya kan. Kita aja jadi stres, jantungan ya kan. Apalagi kalau udah mulai umur, darah tinggi. Cara nikmatin itu nggak usah. Kita mau baik, kalau kita memang baik, ya kita berbuat baik bukan karena orang itu baik. Kita mau menghargai orang tua kita bukan karena orang tua kita baik dan bisa memberikan segala sesuatu. Apapun yang mereka buat, ya telan aja, nggak pengaruh kok sama hidup kita. Memang kalau kita dikatain sama orang tua, anak nggak berguna loh, emang nggak berguna. Kenapa saya pilih di diving tadi itu lagi kan? Mungkin itu salah satu bentuk pelarian tuh. Saya bisa menemukan dunia yang tenang di bawah, dan yang lebih penting lagi, saya baru merasa berharga. Kenapa? Saya ngajarin orang dari yang nol, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba dia bisa menikmatin ciptaan Tuhan, bisa melihat laut gitu kan, dimana dalam tanda kutip itu kan olahraga ekstrim ya. Nah di situ baru, lu berharga kok Ki, lu tempat lu di sini kok gitu. Jadi nggak usah pusing kata orang, nggak usah juga terlalu mau dilihat baik sama orang. Itu penyakit orang Indonesia banget ya. Pak, apalagi bininya, Pak tuh rumah depan habis beli Nova ya kan. Mobil kita dari dulu Agya ya kan. Biarin aja bodo amat ya kan. Pokoknya target kita sesuaikan dengan kemampuan, sikap kita bukan tergantung sikap orang ke kita. Lupain tuh bahasa, wah kalau dia baik gue bisa lebih baik, kalau dia jahat gue akan lebih jahat. Nggak usah, dia mau baik mau jahat, ya kita baik aja. Karena outputnya, kalau kita berbuat baik walaupun dia jahat, outputnya tuh balik ke diri kita sendiri sebenarnya. Nggak banyak kesel, berarti lu nggak darah tinggi, kan gitu ya. Nggak banyak marah sama orang, lu marah nih nyetir, walaupun masih kadang marah kan. Lu marah kesel sendiri, yang lu klakson ini udah santai jalan. Lu kesel ngegas, nyundul mobil orang, ya kan. Ya jadi balik, udah nggak usah pusingin orang lain, senengin diri lo sendiri, fokus sama hidup lo sendiri. Gitu sih. Oke. Nah, Kak Oki, thank you banget atas insight-insight-nya, pelajaran tentang hidupnya. Dan juga sekali lagi ya, gue mau ingetin, mungkin teman-teman yang mau belajar diving bisa kontak Instagramnya Kak Oki. Oh iya, bisa. Nanti kita akan share juga, masukin di video. Siap. Dan juga Kak Oki ini ada sedikit ucapan terima kasih dari Thank you Nadine. Nah, teman-teman, terima kasih udah nonton episode ini. Gue harap lo bisa mengambil pelajaran, insight baru untuk kalian terapkan di hidup kalian. Dan kalau kalian punya kritik, saran, silakan komen ataupun kontak kita di Instagram kita. Dan see you at the next episode.